Kita lagi bahas, kita lagi bahas ada syirki. Jauh banget ya. Ini dokter aja kan. Dari syirik sampai kemana-mana. Masih maksud saya ada penyimpangan niat gitu di dalam prakteknya, dan itu paten harus gitu. Ini harusnya diantisipasi. Baca yang pertama adalah ada musyrikin, ciri khas dari akidah yang saling. Ciri yang kedua ada multitiya, tidak ada keraguan, yakin full, ainul yakin, hakul yakin. Dan ini nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Di lisan kita bisa ngomong, tapi prakteknya nggak bisa. Kadang-kadang ilmu juga cukup, prakteknya nggak mudah. Akan sangat tergantung dengan situasi, kondisi rohaniah kita. Sehingga sahabat Rasulullah SAW begitu disebut surga, itu kelihatan di pelopak mata surga, terang gitu. Disebut neraka kelihatan tuh, bukan sesuatu yang kayak kelihatan tuh, terasa benar gitu surga dan neraka di pelopak mata. Karena genderang jihad itu sambutannya luar biasa. Kenapa? Karena mereka yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tobat dari tempat tidur, tinggal istri tercinta di malam pertama, pengantin baru, menyongsong dakwah, menyongsong jihad. Nggak ada. Ini orang yang yakin begini, gitu. Nggak ada keraguan sedikit pun, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dari keyakinan itu. Atau kisah seorang sahabat yang datang kepada Rasul minta nikah. Ternyata bukan sekedar minta nikah sama siapa gitu, karena ternyata calon istrinya dia nggak punya. Kalau model kita ini nggak pede cari akhwat, dianya sih mau, dia takut akhwatnya nggak mau. Dianya mau sama akhwat ini, tapi dia takut akhwatnya nggak mau. Dia ngukur juga gitu. Kan ada saudara-saudara kita Ikhwan yang karena saking ngukur dia jadi underestimate, sehingga sampai nggak ada keinginan gitu sama akhwat, takutnya akhwatnya menolak. Tapi ada juga yang overestimate gitu, dia malah milih-milih akhwat. Sotoy. Pengalaman pribadi kayaknya. Belum ngomong udah ditolak. Enggak, kenapa kalau ngomong gini nyambung banget? Kayaknya keinginan Iya. bukan nyamper. Enggak, kalau sahabat kan jihad nyamper. Kalau kita ngomong begini cepat banget. Tidak kelihatan. Soalnya surga dan neraka belum terbayang di perut. Yang jelas surga dibuat telapak kaki. Nggak nyambung. Tapi udah meninggal. Udah meninggal. Jadi nggak punya akhwat, dicariin akhwatnya, nggak punya harta, kesehatannya. Nikah ke pasar belanja. Ternyata di pasar itu ada pengumuman pagi itu Rasulullah berkata tiga. Maka sahabat ini udah siap nih. Orang mau nikah tuh bayangan macam-macam. Dulu sih gitu, macam-macam kalau mau nikah. Nikahnya juga bukan sama wanita biasa. Ini sahabat ini, wanita ini kaya, anak bangsawan, soleh. Soleha. Kalau soleh ngeri juga. Lagi musik sekarang. Soleha. Kaya, soleha. Nasabnya baik, cantik. Kebayang nggak antum mau nikah sama wanita kayak begini? Antum lagi dagang, mungkin bayangan antum udah kemana-mana tuh. Mau nikah besok, dagang. Mau gitu. Pengumuman datang, pengumuman di pasar, itu sahabat dengar. Kalau model kita pengumuman udah nggak dengar kan? Nggak kedengeran udah khusyuk banget, udah nggak fokus. Akhirnya sahabat ini dengar itu, parahnya benar, soalnya uang lagi ya diganti belanjaannya buat pesta pernikahan, ganti dengan
perbekalan harus berangkat berjihad, dan pagi itu dia berangkat masuk barisan bersama Rasulullah berangkat berjihad. Kebayang nggak keyakinan kayak gitu? Emang luar biasa. Emang dia harus nggak ada hijab gitu, nggak ada dinding, sampai keyakinan itu benar-benar yakin. Baru akan melahirkan orang-orang kayak begini. Ya ini nggak boleh. Karena biasanya kita yakin, tapi ada yang nutupi, dikitin halus-halus. Karena kita nggak terawat, nanti yang halus jadi tebal juga. Tapi kita nggak yakin. Banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian diganggu ya, dengan syahwat, dengan subhat, macam-macam. Terutama subhat ya. Kalau syahwat biasanya kita bisa nyadari. Tapi kalau subhat kan orang banyak nggak sadar. Nah ini yang suka merobos batas yang memang nggak haram sih, tapi subhat kan lebih dekat dengan yang haram. Orang yang hatinya bagus dia akan cenderung hindari, tapi orang yang hatinya jelek dia akan justru main di subhat. Kenapa? Karena dia nyaman di situ. Orang masih melihat dia bagus, padahal itu udah nggak bagus. Dia nyaman melakukan itu karena subhat. Jadi harus bersih, memang harus bersih, sehingga melahirkan orang-orang kayak begini nih, yang susah. Atau seorang Abu Bakar yang pada akhirnya menginfakkan semua hartanya di perang Tabuk. Ini juga nggak kebayang. Seorang Utsman yang menginfakkan sepertiga hartanya. Seorang Abdurrahman bin Auf sepertiga, Umar bin Khattab setengah hartanya, tapi Abu Bakar semua hartanya. Sampai Rasulullah juga bingung dan bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan buat keluarga, buat anak dan istri? Kata Abu Bakar, cukup bagi mereka Allah dan Rasul. Itu bahaya. Dan semua ternyata anak-anaknya sudah siap benar gitu mensikapi Abu Bakar yang menginfakkan semua hartanya. Nah makanya waktu itu bapaknya Abu Bakar kan buta, bapaknya buta. Bapaknya Abu Bakar takut kalau Abu Bakar menyerahkan semua hartanya di perang Tabuk. Makanya dia nanya sama cucunya, berarti anaknya Abu Bakar nanya sama cucunya, bapak kamu menyerahkan berapa harta? Kalau dibilang semuanya, itu bapaknya bisa nggak siap, gitu. Karena itu yang jadi kekhawatiran bapaknya, takut Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Maka dia nanya sama cucunya, gimana bapak kamu nyerahin seberapa? Mati nyisain harta apa buat kamu? Anaknya kalau bilang semua, ini khawatir kakeknya nanti marah. Akhirnya cucunya nyari batu dibungkus pakai kain, terus dikasih ke kakek. Ini kayak sini, kayak tuh bapak masih nisa ini buat kita. Ya bayangan emas, padahal kan nggak bohong juga dia. Desain ini desain batu. Begitu orang kaya. Bayang. Karena Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Konsep orang beriman itu sederhana, konsep dasarnya buat jadi orang mau beriman itu sederhana, enggak ribet. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kemudian jangan ragu. Ketidakraguan ini buktiin aja dengan jihad. Bi amwalikum wa anfusikum. Selesai. Iman sama Allah, iman pada Rasul, yakinin, buktiin habis itu dengan jihad bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang yang mukmin shadiq. Iman mukmin yang shadiq itu yang begini. Sidqul iman, imannya benar pada Allah, Rasul, yakinin, buktiin gitu. Keyakinan dengan berjihad, harta dan jiwa. Selesai. Konsepnya sederhana, tapi itu kuncinya di mana? Kuncinya di sini, ada ilmu.
tidak ada keraguan. Itu kunci. Itu yang menjadikan beda orang beriman dengan bukan orang beriman. Makanya kaitannya dengan hal-hal yang gaib ukurannya. Gitu. Ukurannya akhirnya pada hal-hal yang gaib. Kalau pada hal-hal yang materi nggak bisa bedain orang beriman sama bukan beriman. Justru yang membedakan adalah test case mereka dengan hal-hal yang gaib. Maka ciri orang mutakin yang pertama bukan sekedar sholat, bukan. Ciri khas orang mutakin adalah yang pertama yu'minuna bil ghaibi. Habis itu baru wa yuqimuna shalah, habis itu baru wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat di situ ada yang istimewa. Orang beriman tuh yu'minuna bil ghaib. Keimanan kepada yang gaib itu. Yang nentuin kita beriman nggak beriman kan yang di sini. Kalau hal-hal yang materi orang-orang kafir juga siap beriman, gitu, siap gitu. Tapi begitu udah bicara yang gaib, di situ baru beda kita dengan orang yang kafir. Baru setelah itu Allah mengatakan negakin sholat. Kan sholat kalau nggak yu'minuna bil ghaib orang nggak akan ngerjain sholat. Apa yang antum dapat dari sholat? Nggak ada. Pasti nggak dapat apa-apa antum dari sholat. Kalau bukan karena yu'minuna bil ghaib. Ngapain sih sholat? Lo tanya Pak Ahmad ya, dari sholat dapat apa? Secara fisik dapat apa? Begitu gua sholat 2 rakaat, motor mana apa 2 rakaat, gimana 10 rakaat? Bisa 10 dapat? Enggak. Jadi sholat akan tergantung dengan yu'minuna bil ghaib. Apalagi yang ini nih, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak akan sangat tergantung dengan ini. Atau mau dapat apa? Gitu. Ada sih infak, orang jadi disebut dermawan, orang suka disebut baik hati, ya gitu-gitu aja. Tapi itu beberapa orang itu prestis banget. Itu gelar, itu sifat yang disematkan seseorang menjadi orang yang sangat istimewa. Tapi buat kebanyakan apa yang dapat? Nggak ada. Sehingga pertanyaan yang muncul ini yang buat kita juga, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kama sarihabah ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Ayat yang suka dipakai untuk sedekah. Ya. 1 dibanding 700 kali lipat. Pertanyaan, siapa yang tertarik dengan tawaran ini? Kalau bukan orang yang yu'minuna maka ketika Rasulullah SAW dikepung pemboikotan ekonomi, itu kan ada isi perjanjiannya, dibikin surat perjanjian ekonomi kan. Ya nggak boleh menikah dengan orang-orang Nabi, nggak boleh jual beli, nggak ada damai, nggak boleh belas kasih sama orang-orang pengikut Rasulullah. Itu ditulis di selembar tulisan perjanjian, ditaruh digantung di dinding Ka'bah. Belakangan kan sobek kan hilang kan ayam. Rasulullah udah dikabarin sama Allah kalau tulisan itu udah rusak, udah nggak ada tulisannya, dibungkus kan, dibungkus rapi, tulisan digantung di tempat di Ka'bah, bukan di gelar begini, bukan dibungkus rapi, digantung di dinding Ka'bah. Rasulullah dikabarin sama Jibril kalau tulisan itu udah rusak. Ini kan gaib nih. Atas izin Allah dikirim anai-anai rayap buat makanan tulisan. Disampaikan ke Abu Thalib. Sampaikan. Apa kata Abu Thalib? Apakah ini datang dari Tuhanmu? Iya, datang dari Tuhan saya. Kata Rasulullah. Makanya Abu Thalib teman-teman langsung ke depan Ka'bah, dipanggil tuh Abu Jahal, ayo kita saksikan, benar nggak bahwa tulisan itu sudah rusak? Kan digulung tuh, rapi, nggak kelihatan, dibuka. Kata Abu Thalib, kalau Muhammad ini berdusta, dan saya nggak pernah dapetin Muhammad berdusta, kata Abu Thalib. Tapi kalau dia berdusta, maka saya akan menyerahkan Muhammad kepada kalian. Terserah kalian mau berbuat apa pada Muhammad. Tapi kalau Muhammad benar dan ternyata udah rusak, itunya, maka jangan dicolek-colek.
saya nggak akan serahkan Muhammad sampai kamu saksikan orang yang terakhir hidup. Artinya apa? Lu matiin semua, nggak bakal dikasih tuh Muhammad ke orang-orang kafir Quraisy. Begitu dibuka, acek, habis tulisan itu. Ternyata Muhammad benar. Tapi apa yang disikapi orang kafir Quraisy? Nih, emang nggak pernah beriman sama yang gaib. Apa kata dia? Ini sihir yang nyata. Selesai. Tetap aja dia nolak gitu. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga ini sihirnya Muhammad. Gitu. Ya bisa. Maka orang-orang kafir kan suka nantang. Kalau yang ente benar, udah jadi dong Arab. Jadi hijau, penuh dengan sungai. Kalau memang buat Nabi, bilang sama Tuhan kamu untuk Arab, Mekah tanah gersang jadiin hijau. Kalau emang Nabi, bikin dong rumah dari emas. Lihat tantangannya. Tapi kalaupun itu dipenuhi, dia juga akan mengatakan, wah ini sihir. Emang nggak bisa. Makanya Rasulullah nggak pernah penuhi. Tantangan mereka nggak pernah dipenuhi. Buat apa juga? Karena tantangan mereka bukan pengen beriman, tapi tantangan mereka menunjukkan kekufuran mereka. Maka Nabi nggak pernah buktiin tiba-tiba rumahnya Nabi jadi emas, nggak ada cerita.